Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para hujjaj sokoh pentokoh pina sepuh, aparatul pemerintah, RT RW, calon RT calon RW, yang udah RT yang udah RW, yang mau jadi RT yang mau jadi RW, yang ngimpi jadi RT yang ngimpi jadi RW, yang mau jadi lurah yang nyalon jadi lurah, yang ngimpi jadi lurah yang mau jadi lurah, para ustadz, para guru, sepuh bini sepuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, berkahkan usia kita, jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, zuriyah keturunan kita jadikan zuriyah solih dan solihah, kebanggaan bersama, membanggakan kebersamaan, bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Tanpa panjang kalam, biasanya kalau film-film malam jarang-jarang iklan, langsung baik, mumpung kagak ada hakim garis. Kalau hakim garis, simpan baik ke belakang, dipastikan sendal saya aman. Soalnya kemarin di Alakma diancam, kalau lebih sendal digantung, ustadz gak bisa pulang. La ilaha illallah. Ada begitu ya acara. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam luang lingkup kebersamaan min abaril abar, usaha dan ikhtiarnya guru kita bersama Kiai Haji Jang Saifuddin ini dalam rangka apa Pak tadi Pak disebutinnya? 40 hari. Singkat cerita, singkat baik ini mah, supaya cepet-cepet baik. Kalau udah ngaji ntar ngejo biasanya. Apa bener gitu biasanya? Kalau ada, jangan ngerap-ngerap baik. Kita mah ngaji dulu, ngejo mah gampang itu mah. Ntar mah kalau beliau mah ampar-amparan dah insya Allah. Yang pertama, 40 hari ke belakang telinga saya sendiri mendengar dan boleh jadikan saksi kelak di hari kiamat, bahwasanya almarhum ibunda tercinta dari guru kita Kiai Haji Jang Saifuddin memiliki kebiasaan bagus kalau malamnya diperlihatkan kepada kami yang taziah pada saat itu satu benda yang setiap malam nempel gak pernah ditinggalkan, yaitu tasbih. Harganya murah meriah, lebih mahal daripada sendal, lebih mahal daripada motor kita, lebih mahal daripada apapun yang kita punya. Itu tasbih udah warna-warni kayak pelangi. Pada diem bah ini kenapa ini? Ternyata asal usul diusut sama urut dengan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan ibunda beliau ada satu yang kudu kita tiru. Inna minal Qur'ani suratan falasina ayah iza qara'aha abdun yaumal qiyamati ja'a wa qoma sa'alahullahu hatta ghafara sahibaha. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat, yang mana satu surat ini jumlahnya 30 ayat, yang mana kalau seseorang dawam membaca setiap malam sebelum tidurnya, maka ini surat di hari kiamat akan menjadi pembela dan meminta terus-menerus kepada Allah, sehingga empuknya orang yang sering membaca surat ini bersih, benar-benar bersih, diampuni oleh Allah, baru surat itu diem. Kira-kira mau nggak Pak? Ada surat yang kelak di hari kiamat benar-benar mati-matian membela kita. Ya Allah, ampuni si A, ampuni si A, ampuni si A. Kalau benar-benar belum diampuni, terus minta ini surat, gak henti-henti merengek kepada Allah, membela-bela kepada Allah, sampai orang yang mudawamah mengistiqomahkan membaca surat ini sebelum tidurnya, kelak surat ini akan menjelma di hadapan Allah, meminta, ya Allah ampuni si fulan, ampuni si fulanah, karena dia ketika di dunianya sebelum tidur membaca saya, ya Allah.
maka Allah baru akan menghapuskan semua dosanya. Baru itu surat diem. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat apa, Pak? Al-Mulk. Kira-kira kalau dibaca berapa menit itu? Dah 4 menit kelar, 3 menit kelar. Tetapi dahsyatnya, surat ini akan membela dan menjadi pembela kelak di hari kiamat bagi orang yang mendawamkannya. Dan ternyata syukur alhamdulillah, 2 telinga saya mendengar secara langsung dari duriyahnya bahwa almarhumah katanya, Ustaz, kalau mama kalau mau tidur gak lepas laqad ja'akum sama al-muluk dah. Ini berarti ternyata banyak makom-makom di luar sana ketika puluhan tahun, ratusan tahun ketika dibongkar masih utuh. Di antaranya adalah dawam surah Al-Muluk. Kira-kira mau gak, Pak? Bukan mau doang. Insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata di dalam buah karyanya, Inna minal Qur'ani ayatin lam tuqbal illa bimuqaranatiha. Di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat, yang mana 3 ayat ini tidak akan diterima amalnya bila mana tidak dibarengin dengan pasangannya. Di antara ayat yang mana kalau separuh diamalin tidak diterima, kudu dua-duanya diamalin. Di antara ayat yang kudu sepasang, sepaket diamalkan oleh kita, ayatnya adalah anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada orang tuamu. Jago ibadahnya, pinter ibadahnya, jago ngajinya, tapi pernah menyakiti kedua orang tua, jangan harapkan doa Nabi, doa Rasul tembus kepada dia. Doa Nabi, doa Rasul tidak akan sampai. Kenapa? Karena si anak pernah menyakiti daripada orang tuanya, apalagi pernah meneteskan daripada air mata. Maka sehebat apapun seorang anak, setinggi apapun seorang anak, sehebat apapun karyanya, harta bendanya, dimanapun dia berada, tapi kalau kurang open, kurang danta, kurang ngurus kalau menjadi orang tua, jangan harapkan berkah husnul khotimah wafatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Da'watut Tamah, buah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratibil Haddad, Rasul berkata, innal walida wasato abwabil jannah. Sesungguhnya orang tua kalian, wahai anak-anak di dunia, babahmu, emakmu adalah wasatoh, wasitoh, pelantara, batu loncatan untukmu ke surga. Babah kita, orang tua kita bisa menghantarkan anak-anaknya ke surga, tergantung. Faida aradta fa'adi, bila mana engkau wahai anak mau menyia-nyiakannya, silahkan. Fa inna walidaka jannataka wa naraka, ibu bapamu itu adalah surga dan nerakamu. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surga yang mahal, surga yang mulia disimpan di bawah telapak kaki ibu? Betul nggak, Pak? Hadisnya apa tuh populer tuh? Al jannatu tahta aqdamil. Oleh karena surga ada di bawah telapak kaki ibu, awas pakein sendal emak kita. Kenapa? Jangan sampai kakinya tergores, jangan sampai kakinya terluka, karena di bawah kakinya ada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan pakai sendal yang murah meriah, sudah tua jompo, sudah lansia. Zaman sekarang banyak anak capek ngompol di sono, makan di sono, rewel, ngurusnya susah, disimpan di tempat jompo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Uangnya banyak,
mobilnya berjejer, tetapi dia malu dengan partner bisnisnya, malu dengan tamunya. Kalau tamu saya datang, partner bisnis saya datang, akan melihat ibu saya yang sedang ngompol pakai pampers. Tetapi itu anak, walaupun pintar, cerdas, tetapi tidak ngopenin kan jadi orang tua. Jangan harapkan berkah hidupnya, siap-siap akan Allah hancurkan itu kehidupannya. Orang tua kita mah jarang-jarang teriak-teriak minta ya Pak, jarang. Tinggal kasih inget dikit aja, girangnya minta ampun. Sekarang musim apa Pak? Buah-buahan, jeruk. Jeruk apa nih? Jeruk mandarin. Sekilo berapa sekilo? Sekilo 15, 20 ya, 20 yang cakep dikit, yang cakep dikit 20 ya. Dah, sambil jalan ke rumah emak kita, teng tuh jeruk mandarin yang paling cakep, modalnya 40.000, dapat berapa tuh? 2 kilo. Datang ke emak kita, "Mak, ini jeruk lumayan seger, mudah-mudahan emak tambah vitaminnya, imunitasnya tambah sehat, kagak kena corona." Tuh yang mana emak bapak kita, alhamdulillah bocah, lu ingat sama gua, walaupun modalnya berapa? 40.000. Ngobrol sono, ngobrol sini, ngobrol ngulon ngedon, langsung itu bocah nanya, "Kira-kira emak punya uang simpenan nggak gope?" Ilah, sampai geledek itu mah. Modalnya 40.000, sekalian mau minjem 500.000. Nah itu mah sampai geledek, itu mah rampok bukan anak begitu mah. Datangnya modalnya 40.000 Pak. Ditanya ujung-ujungnya, "Mak, kira-kira punya simpenan nggak gope gitu buat modal?" La ilaha illallah. Gitu. Ada juga pertanyaannya, kira-kira itu emak kita ngasih nggak Pak? Ngasih, walaupun yakin itu bocah nggak bakal ngembaliin itu. Yakin nggak bakal ngembaliin, tapi yang namanya emak bapak kita dikasih. Apa sih mau lu? Tanah 2 hektaran habis buat lo buat sekolah. Tuh kontrakan 20 pintu habis buat lo, tetapi modalnya cuma 40.000. La ilaha illallah. Gitu doang orang tua kita mah. Maka Rasul mengancam, "Wailun lirrajuli yudriku ahada abawaihi walam yadkhulul jannah." Celakalah seorang anak menjumpai usia lansia kedua orang tuanya, tetapi kondisi orang tuanya yang renta, kudu diopenin itu, sesungguhnya kudu diurus, tetapi tidak menyebabkan itu anak ke surga. Dah ada yang salah berarti. Kudunya mah pintunya surga ada di depan dia, bukan nggak boleh jarah jauh-jauh. Jarah Wali Songo, bet. Palestina jutaan rupiah nabung, bret, berangkat ke Turki, bret, emaknya di depan mata kalau dijarahin. La ilaha illallah, sampai geledek itu mah. La ilaha illallah. Orang tua itu wali tanpa nama, doanya akan menghijab, memberkahi 1000 dukun santet kagak ada. Kalau seorang anak disantet oleh dukun, dikirim peluh, kalau orang tuanya redo, itu anak baik pada orang tua, keriduan orang tua akan menjadi hijab malapetaka kepada anaknya. Gak usah datang ke paranormal, datang ke emak kita, datang ke ibu kita. Kenapa ya nih, warung kok sepi, kerjaan kok kenapa begini ya. Ada yang permasalahan. Disebutkan lanjutan daripada halaman itu di dalam dakwah utama buah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, "Man arada ayyumtadda rizquhu wa sa'yuhu falyabir walidayhi." Barang siapa anak yang ingin jualannya berkah, kerjanya berkah, anaknya solehah, usahanya lancar, falyabir walidayhi, kudu baik dan tak ngopenin kan jadi orang tua. Itu buktinya, perlu dibukti Pak. Kalau kita punya saudara 4, tuh 2, 3, 4, siapa di antara 4 anak kita saudara ini yang paling dekat kepada orang tua, yakin, hakul yakin itu anak lebih berkah daripada yang lainnya.
Buktiin Pak. Kita punya saudara 4, 5, 7. Kita ciriin, nandain. Siapa di antara saudara kita yang paling ngopeni ke orang tua kita, ke emak kita, ke babah kita? Siapa yang paling loyal? Yakin itu saudara kita yang akan paling berkah hidupnya. Anaknya pada nurut, usahanya lancar, warungnya berkah. Maka bila mana ada masalah, kok rezeki seret, urusan kagak lancar, tinggal ditanya sejauh mana kita ngopenin orang tua. Kalau mau rezekinya lancar, ditinggikan pangkat jabatan, keluarganya awet, berkah, anak-anaknya soleh, deketin orang tua. Kenapa? Di sana ada surga, kata Allah melalui Rasul. Al jannatu tahta aqdamil. Surga di sana, surga di dunia akan dikasih DP oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang anak birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi jikalau orang tua masih ada. Orang tua yang masih ada itu pusaka kita, Pak. Pusaka kita. Kalau namanya pusaka tuh sekali nancep langsung modal tuh musuh, Pak. Bener gak kalau pusaka, Pak? Mati kalau pusaka mah. Bandanya kecil, barangnya kecil, tapi kalau pakai perang yang lain akan kalah. Pusaka mainnya. Kenapa? Kita punya orang tua, dan orang tua itu diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Karena kinayah surga ada di bawah telapak kaki ibu. Awas, jangan sampai kaki ibu kita tergores, terlukai. Pakaiin sendal yang baik, maksudnya bukan kakinya doang. Pakaiin baju yang bagus, transfer tiap bulan. Kalau ada musimnya rambutan, kirim rambutan. Kalau musimnya rambutan, kirim rambutan. Musimnya jeruk, kirim jeruk. Jangan kayak tadi, modalnya 40.000, ujungnya mak ada simpanan gopek gak? Dah, sabar geledek gitu mah pucana. Itu mudah-mudahan wasilah guru kita menghimpun, berkumpul kita pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmat maghfirah untuk orang tua kita. Yang masih ada, mudah-mudahan orang tua kita bahagiakan sisa hidupnya. Bahagiakan sisa hidupnya, senangkan sisa hidupnya, ampuni khilaf dan dosanya, angkat derajatnya yang sudah tiada. Mudah-mudahan Allah luaskan alam barjahnya, Allah terangkan alam barjahnya, dan kita sebagai anak mudah-mudahan dimurahkan, diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Segitu baik, karena tidak ada hakim garis. Kalau lama-lama mah nantinya ngajinya jadi ngaji-ngaji itu jadi kemana-mana. Segitu baik, mudah-mudahan ada manfaat dan faidahnya, khusus untuk al-fakir, umum kepada semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.